Masyarakat kita terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing memiliki budaya dan tradisi berbeda-beda. Tradisi itu tumbuh dan dipelihara dengan baik sebagai warisan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kata tradisi berasal dari kata Latin tradition yang berarti diteruskan. Ini mengarah pada sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Mulanya istilah ini dipahami sebagai penyerahan suatu barang secara sah dari pemilik lama ke pemilik baru. Dalam hal ajaran, tradisi dipahami sebagai penerusan ajaran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tentu saja ada penambahan ataupun pengurangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Ini adalah sesuatu hal yang tidak terhindarkan. Tradisi sangat berperan dalam membentuk suatu kelompok sosial karena bisa menjembatani beberapa generasi, terutama dalam pengalihan atau penerusan ajaran. Tradisi di masa lalu tetap dipertahankan karena dianggap tetap bermanfaat untuk masa sekarang dan yang akan datang. Kitab suci lahir dari sebuah proses tradisi yang panjang dan Yesus pun hidup dan menjadi bagian dalam tradisi itu. Dalam pengajarannya, Yesus seringkali merujuk pada hukum Taurat dan kitab para nabi yang ditafsirkan secara baru. Dalam karya dan pengajarannya untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus memulai suatu tradisi sendiri. Inilah tradisi Yesus. Ia memanggil dan mendidik para rasulnya untuk menjadi saksi atas hidup, karya dan pewartaannya. Selanjutnya, Yesus mengutus mereka untuk menyampaikan apa yang sudah mereka terima kepada seluruh bangsa. Perutusan yang berkelanjutan ini memunculkan tradisi baru, yakni pewartaan karya penyelamatan Allah yang terwujud dalam diri, hidup dan karya Yesus. Tradisi Yesus dilanjutkan dengan tradisi rasuli, di mana para rasul mewartakan dan meneruskan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Mereka yang percaya pada gilirannya meneruskan apa yang mereka dengar dan mereka terima. Penerusan ini tentu disertai penambahan atau pengurangan isinya sesuai kreativitas mereka yang juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi jemaatnya. Karena hal itu, mungkin ada hal yang sama tetapi diceritakan secara berbeda, bahkan tidak jarang dimunculkan cerita-cerita baru yang sifatnya mendukung atau melengkapi pewartaan. Injil Yohanes ditulis oleh murid yang dikasihi Yesus. Segala sesuatu yang ditulis adalah sesuatu yang benar sesuai kesaksian yang terjadi. Digunakan kata "kita tahu", berarti ada saksi lainnya yang mengetahui dan memang hal itu benar. Mereka yang digolongkan kata "kita", mungkin penatua-penatua jemaat yang mengenal Yesus dan Yohanes. Dalam Yohanes bab 20 ayat 30 dikatakan bahwa masih banyak tanda lain yang belum dicatat dalam kitab suci. Tanda lain itu diantaranya perbuatan-perbuatan Yesus atau sikap hidup, pengajarannya, dan kepribadiannya. Itulah sebabnya Rasul Yohanes mengatakan, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bandingkan Yohanes bab 21 ayat 25. Katekismus Gereja Katolik artikel 78 menegaskan bahwa penerusan yang hidup ini yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus dinamakan tradisi yang walaupun berbeda dengan kitab suci.
namun sangat erat berhubungan dengannya. Demikianlah gereja dalam ajaran, hidup serta ibadatnya dilestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya. Imannya yang seutuhnya. Dei Verbum artikel 8. Ungkapan-ungkapan para Bapa Suci memberi kesaksian akan kehadiran tradisi ini yang menghidupkan, dan yang kekayaannya meresapi praktik serta kehidupan gereja yang beriman dan berdoa. Gereja Katolik yakin bahwa kitab suci bersama tradisi dinyatakan oleh gereja sebagai tolok ukur tertinggi iman gereja. Dengan kata iman, yang dimaksudkan adalah baik iman objektif maupun iman subjektif. Jadi, kebenaran-kebenaran iman yang mengacu kepada realitas yang diimani dan sikap hati serta penghayatannya merupakan tanggapan manusia terhadap pewahyuan Allah. Tradisi gereja terus ada berkat kuasa Roh Kudus dalam sejarah gereja dan terus-menerus hingga saat ini. Contoh tradisi gereja adalah paham Trinitas, pribadi Kristus, Bunda Allah, Maria diangkat ke surga, dan juga syahadat yang selalu menjadi bagian dalam gereja Katolik. Gereja mendapat tugas dari Kristus untuk mengabarkan ajaran Kristus kepada seluruh makhluk, Markus bab 16 ayat 15. Karena itu maka gereja merasa perlu untuk memiliki suatu rumusan singkat yang merangkum seluruh ajaran Kristus agar bisa diungkapkan dan diingat semua orang. Dengan adanya rumusan tersebut, diharapkan supaya kamu seya sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus bab 1 ayat 10. Rumusan itu sendiri diharapkan bisa bertindak sebagai contoh ajaran. 2 Timotius bab 1 ayat 13. Di kemudian hari dalam pergelutannya melawan ajaran-ajaran sesat, gereja merasa perlu menyusun rumusan pengakuan iman untuk memberi garis batas tegas antara ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Hal ini terjadi karena gereja menghadapi ajaran sesat yang berkembang dari hal yang relatif umum menuju ke hal yang relatif khusus. Dua contoh yang sering kita gunakan adalah A. Syahadat Nisia Konstantinopel tahun 325 sampai 381 merupakan hasil dari dua konsili ekumenis yang berlangsung di Nisia pada tahun 325 dan Konstantinopel pada tahun 381. B. Syahadat para Rasul sebelum tahun 390. Pengakuan iman yang merupakan warisan khas iman Kristen Barat ini menurut tradisi dibuat oleh para rasul. Contoh tradisi dalam gereja Katolik yang lain adalah sebagai berikut: masa Advent, perayaan Natal, Jalan Salib, masa Prapaskah, perayaan masa Paskah, Trihari Suci, dan lain-lain. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes bab 21 ayat 25. Terima kasih.